السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. Kaum muslimin, hari ini adalah hari Arafah dan akan kita jelaskan tentang bagaimana hari ini disebut sebagai hari Arafah. Dan tentu di dalamnya ada beberapa hukum. Dan setelah hari Arafah disebut dengan hari Nahar atau disebut dengan hari Idul Adha. Dan juga di hari tersebut ada hukum, ada beberapa hukum-hukum yang terkait dengannya. Kaum muslimin, sejatinya kita membahas atau mengkaji kitab Fadailul Quran yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Namun karena kita sekarang berada di hari yang utama dan butuhnya kita mengetahui beberapa persoalan-persoalan terkait dengannya, maka kita undur kajian Fadailul Quran. Insyaallah kita bahas setelah Id nanti. Dan pagi ini kita bahas beberapa persoalan-persoalan terkait dengan masalah Arafah dan Idul Adha. Baik, kaum muslimin, tentang persoalan manakah yang lebih utama, 10 awal Dzulhijjah dibanding 10 terakhir Ramadan. Kaum muslimin, ada perbedaan di antara ulama tentang persoalan ini dan pembahasan tentangnya juga lumayan panjang. Namun kesimpulannya dari apa yang mereka bahas adalah sebagai berikut, dan ini yang rajih, bahwa seutama-utama hari untuk di siangnya, seutama-utama hari untuk siangnya, maka yang utama adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari awal Dzulhijjah. Adapun seutama-utama hari untuk di malamnya, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan, yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Yani 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin, seutama-utama hari dalam setahun, seutama-utama hari dalam setahun adalah hari Nahar, yaitu Idul Adha. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa seutama-utama, sebaik-baik hari adalah hari Nahar. Karena hari Nahar ini adalah puncak dari 10 terakhir awal Dzulhijjah. Dan sebagaimana yang antum ketahui,
Dalam hadis disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan bagian akhirnya. Dan di bagian akhir ini ada ibadah yang besar yang disebut dengan ibadah kurban. Kemudian seutama-utama hari dalam sepekan yaitu hari Jumat. Seutama-utama hari dalam sepekan yaitu hari Jumat. Dan seutama-utama waktu petang, yakni jika hitungannya adalah setelah duhur, ya waktu setelah duhur yang disebut dengan waktu petang, maka hari itu adalah disebut dengan hari Arafah, ketika orang berkumpul di padang Arafah. Nah, demikian kaum muslimin rincian dari pertanyaan manakah yang lebih utama dibanding 10 awal Zulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin, persoalan yang kedua tentang keutamaan melakukan amal soleh di 10 awal Zulhijjah. Apakah berpuasa 9 hari penuh juga hal yang dianjurkan? Ya, berpuasa penuh di 1 sampai tanggal 9 atau 1 sampai tanggal 8. Kalau tanggal 9 Zulhijjah, ulama sepakat. Yang ini tanggal 1 sampai 8. Jawabnya kaum muslimin, para ahli fiqih sepakat sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, bahwa para ahli fikih sepakat atas anjuran berpuasa 8 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Ya, 8 hari pertama bulan Zulhijjah sebelum hari Arafah. Alasannya karena puasa ini termasuk dari amal soleh, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh dilakukan di dalamnya. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh dilakukan di dalamnya lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Sekalipun itu jihad fi sabilillah, tidak bisa mengimbanginya. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Meskipun jihad gak bisa mengimbangi beramal di 10 awal Zulhijjah. Jadi sedekah yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah, ya, salat yang dilakukan di awal 10 Zulhijjah, termasuk puasa yang dilakukan di awal Zulhijjah, itu tidak terkalahkan dengan amalan-amalan yang lain. Ya. Illa kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsi, kecuali seseorang keluar dengan hartanya, dengan jiwanya, falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada satupun yang kembali setelah itu. Alias sudah wafat di medan perang sebagai syahid dan hartanya juga sudah habis di sana. Itu yang bisa mengimbangi amalan di 10 awal Dzulhijjah. Nah, kaum muslimin, kita ini sekarang berada di penghujung, bagian-bagian akhir dari 10 awal Dzulhijjah. Ya, kalau sekarang 9 Dzulhijjah, berarti besok 10 Dzulhijjah. 10 itu sudah terakhir. Dan bagi antum misalnya yang bisa memaksimalkan di 10 terakhir ini dengan ibadah besar, semisal berkurban, sebagai bentuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, maka lakukan. Ya, lakukan. Jangan sampai harta-harta itu tersimpan di rumah-rumah kita. Ya, sementara ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan harta tersebut. Kaum muslimin, apalah dari harta kita itu melainkan apa yang kita makan dan apa yang kita sedekahkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Qais. Dia berkata, "Ya Qais, bagaimana engkau memperlakukan hartamu?" Lalu Qais mengatakan begini dan begitu. Kata Nabi, "Qais, ketahuilah, mana yang lebih engkau cintai, hartamu sendiri atau harta ahli warismu?" Kata Qais, "Ya Rasulullah, tentu saya lebih mencintai harta saya sendiri dibanding harta ahli waris saya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Qais,
Sesungguhnya hartamu itu adalah apa yang engkau makan dan dia akan pergi, yakni dia akan menjadi kotoran. Dan apa yang engkau sedekahkan dan engkau akan mendapatkannya nanti. Adapun selebihnya itu adalah harta ahli warismu. Yakni apa yang kita sedekahkan, apa yang kita kurbankan di jalan Allah, maka itu akan menjadi milik kita. Itu akan kita dapati kelak pada hari kiamat nanti. Baik kaum muslimin. Jadi ulama sepakat bahwa puasa di hari-hari awal, yaitu 1 sampai tanggal 8, itu hal yang dianjurkan karena merupakan amal soleh. Hanya saja kaum muslimin, ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di awal Zulhijjah atau tidak. Ulama berselisih dalam hal tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah berdasarkan keterangan dari Hunaidah bin Khalid, di mana ia menceritakan dari ibunya, ya, atau dari istrinya, dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata istri Nabi ini, kana Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi biasa berpuasa 9 Zulhijjah. Berpuasa di 9 Zulhijjah. Yakni 9 hari di bulan Zulhijjah. Itu biasa dilakukan oleh Nabi. Berpuasa 9 hari di awal Zulhijjah. Wa yauma Asyura. Begitu juga hari Asyura. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Dan 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Hunaidah. Sementara Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasumul asr. Lam yasumul asr. Bahwa Nabi itu tidak pernah berpuasa di 10 awal Zulhijjah. Riwayat Muslim. Berarti ini ada 2 keterangan yang berbeda. Satu keterangan mengatakan bahwa Nabi rutin melakukan puasa 10 awal Zulhijjah. Sementara keterangan dari Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan sebagaimana yang antum ketahui bahwa Nabi memiliki 9 istri. Ya, Nabi memiliki 9 istri dan setiap istri mendapatkan giliran satu hari. Dan tentulah kaum muslimin, jika memang Nabi berpuasa penuh di 10 awal, yakni 9 awal Zulhijjah, pastilah ada hari itu yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha ini mendapat 2 jatah. Ya, dari 9 hari ini Aisyah mendapat 2 jatah. Ya, karena Saudah bintu Zam'ah telah menghibahkan harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Aisyah mengatakan belas enggak pernah, sama sekali tidak pernah berpuasa di 10 awal Zulhijjah, ini keterangan ini bisa dipegang karena Aisyah radhiyallahu anha mendapat 2 jatah hari dari 9 hari yang ada. Nah, baik. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat bagaimana mendudukkan hadis ini. Ya, yang pertama mengatakan tidak perlu didudukkan karena hadis Hunaidah hadisnya lemah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud karena ada ittirab, ada keguncangan di dalamnya. Ya, sementara hadis Aisyah riwayat Muslim adalah sahih. Berarti yang sahih dengan dhaif sudah tidak perlu dipertentangkan lagi. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini tidak bermasalah. Hadis ini adalah sahih, perlu didudukkan. Nah, demikian. Tetapi ala kulli hal kaum muslimin, meskipun hadis ini atau taruhlah memang Nabi tidak pernah berpuasa, tidak berarti bahwa berpuasa pada hari-hari tersebut tidak disyariatkan. Nabi SAW bersabda bahwa sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Namun Nabi SAW tidak pernah diketahui bahwa beliau pernah melakukan puasa Daud. Demikian tentang persoalan
berpuasa di 10 awal Zulhijjah. Kemudian persoalan yang ketiga, apakah puasa Arafah berkaitan dengan peristiwa wukuf di Arafah atau tidak ada kaitannya dengan peristiwa wukuf di Arafah? Ini pertanyaan yang sering datang di setiap tahunnya apabila terjadi perbedaan 1 Zulhijjah antara di negeri kita dengan di Mekah. Dan tentu jawaban para ustadz dan jawaban orang-orang yang berfatwa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan mungkin juga apa yang kami sebutkan ini berbeda dengan sebagian antum yang memahami tidak seperti itu. Baik kaum muslimin. Jawab bahwa berpuasa pada hari Arafah disepakati oleh ulama. Mungkin juga kita tidak katakan disepakati karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa puasa Arafah itu hadisnya tidak sahih. Dan yang benar bahwa hadisnya sahih, riwayat Muslim. Namun ada yang mengatakan mursal. Bahwa Nabi bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da." Puasa pada hari Arafah, aku berharap bahwa itu dapat menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya dan setahun setelahnya. Hadis ini riwayat Muslim dan yang benar hadis ini adalah sahih. Nah, pertanyaannya kaum muslimin, pertanyaan yang mendasar. Puasa Arafah ini apakah terkait dengan peristiwa wukuf di Arafah? Jawab bahwa pendapat yang rajih, puasa Arafah kaitannya dengan zaman. Kaitannya dengan zaman, itu kaitannya dengan waktu. Yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Bukan atau tidak terkait dengan makan. Tidak terkait dengan tempat. Yaitu di saat orang-orang tengah berkumpul di padang Arafah. Apa alasannya? Ada 3 atau 4 alasan yang mendasari hal tersebut. Alasan yang pertama, tidak ada satu dalil pun yang sahih yang secara tegas mengatakan bahwa puasa Arafah itu berkaitan dengan peristiwa wukuf. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang tegas mengatakan bahwa puasa Arafah berkaitan dengan peristiwa wukuf di Arafah. Tidak ada. Misal ungkapan, apabila orang-orang telah wukuf di Arafah, maka berpuasalah kalian wahai orang-orang yang tidak berhaji. Misalnya, apabila orang sedang wukuf di Arafah, maka berpuasalah kalian yang tidak berhaji. Misalnya, enggak ada ungkapan seperti itu. Seandainya ada ungkapan seperti itu, selesai sudah urusannya. Tidak perlu ada perbedaan pendapat. Tetapi sekali lagi tidak ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Yang ada hanyalah puasa hari Arafah. Hari Arafah bisa berkaitan tentang waktu, bisa juga berkaitan dengan tempat. Nah, berarti ada ihtimal, ada kemungkinan. Kemudian kaum muslimin, yang kedua, alasan yang kedua, amalan-amalan dalam Islam, ya termasuk puasa, itu dibangun atas dasar yang meyakinkan, bukan dengan hal-hal yang samar atau hal-hal yang meragukan. Oleh itulah Nabi SAW melarang berpuasa di hari yang meragukan. Bahkan dianggap bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Muhammad SAW. Begitu juga Nabi SAW melarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Dalam rangka kehati-hatian. Ya, sebagian orang berpuasa sehari atau 2 hari ya, supaya hati-hati. Ya. Maka Nabi SAW melarang tersebut. Nabi melarang mendahului puasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Dalam rangka kehati-hatian, tidak boleh. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasa karena melihat hilal. Wala tasumu, dan jangan kalian berpuasa hatta tarawul hilal, hingga kalian melihat hilal. Artinya kaum muslimin, ibadah itu dibangun atas dasar hal yang meyakinkan. Jika samar, tidak boleh berpuasa besoknya. Karena itu disebut dengan hari apa?
Hari yang meragukan, tidak boleh. Nah, baik kaum muslimin. Menghubungkan peristiwa wukuf di Arafah dengan puasa Arafah adalah salah satu contoh membangun hukum di atas hal yang samar. Ini adalah contoh yang membangun hukum di atas hal yang samar. Tidak meyakinkan. Mengingat untuk mendapatkan informasi tentang kapan terjadinya peristiwa wukuf di Arafah, bagi negeri-negeri yang jauh dari Mekkah, semisal Syam, Mesir, Andalusia, yaitu Spanyol, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya, pada masa terdahulu, sebelum adanya teknologi komunikasi seperti yang kita rasakan saat ini, adalah hal yang sulit mereka dapatkan, bahkan bisa dikatakan adalah hal yang mustahil. Itu pasti kaum muslimin, untuk mendapatkan informasi untuk negeri-negeri yang jauh dari Mekah, yang sebulan, 2 bulan perjalanan, untuk mendapatkan informasi kapan mereka wukuf, adalah hal yang mustahil mereka dapatkan di masa itu, sebelum ada komunikasi yang kita rasakan seperti ini. Ya, berarti kaum muslimin, jika memang kaitannya dengan peristiwa wukuf, mereka hanya memperkira-kirakan ini peristiwa wukuf apa enggak ya? Lagi wukuf apa enggak ya? Berarti ini membangun hukum di atas ketidakpastian. Nah, sementara agama ini harus dibangun atas dasar kepastian. Ya, jadi khilafnya ini kaum muslimin, khilafnya ini adalah belakang-belakangan seperti ini. Adapun 100 tahun atau sebelum abad ke-20, ya tentu kaum muslimin tidak ada pembincangan seperti ini. Karena orang-orang tentu beramal, berpegang dengan hilal 1 Zulhijjah mereka masing-masing. Kalau sudah dapat 1 Zulhijjahnya, berarti otomatis 9 Zulhijjahnya juga sudah dapat. Begitu juga 10 Zulhijjahnya. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, bukti lain bahwa puasa Arafah berkaitan dengan waktu atau zaman, bukan tempat, adalah sebanyak apapun orang yang berkumpul di padang Arafah di luar tanggal 9 Zulhijjah, ya, sebanyak-banyaknya orang kumpul di Arafah, ya, di luar bulan 9 Zulhijjah, di luar Zulhijjah, maka tidak ada syariat berpuasa Arafah, walaupun mereka ngumpul semua di sana. Ya, tidak ada puasa Arafah. Dan sebaliknya, jika masuk tanggal 9 Zulhijjah dan tidak ada seorang pun berkumpul di Arafah untuk wukuf, mungkin terjadi bencana, peperangan, atau mungkin ada pembegalan, atau ada penyakit yang mewabah, maka hal itu tidak menghapus atau meniadakan puasa Arafah. Ya, jadi ada orang berkumpul di sana di luar waktu, tidak disebut puasa Arafah. Ya, tidak ada orang berkumpul di Arafah karena satu sebab, namun sudah masuk 9 Zulhijjah, maka puasa Arafah tetap disyariatkan walaupun tidak ada wukuf di Arafah. Kemudian yang keempat, puasa Arafah kaum muslimin erat dengan hari setelahnya. Puasa Arafah itu amat erat dengan hari setelahnya. Itu disebut dengan hari nahar. Ya. Hari Idul Adha. Sedang untuk Idul Adha, Nabi SAW bersabda, As-sawmu yawma tasumun. Hari berpuasa itu adalah di mana orang ramai berpuasa. Yakni berpuasalah bersama jamaah kaum muslimin, bersama mayoritas kaum muslimin yang ada di negeri ini. Wal fitru yauma tuftirun. Dan hari berlebaran itu adalah di mana orang-orang ramai berlebaran. Yani berlebaranlah bersama orang-orang ramai berlebaran atau mayoritasnya. Dan wal adha yauma tudahun. Dan adha itu adalah hari di mana orang-orang ramai kaum muslimin beridul adha. Alias jangan mayoritas di negeri itu tidak ada yang beridul adha, lalu ada sekelompok orang yang beridul adha pada waktu itu. Terus apa makna id? Ya, id itu artinya orang berkumpul bersama, merayakan suatu acara. Itu yang disebut dengan id. Nah, kaum muslimin tidak ada yang disebut dengan ini hari nahar, sebelumnya kosong, baru sebelumnya Arafah. Kalau tanggal 8 itu disebut dengan tarwiyah.
Kalau tanggal 9 disebut dengan Arafah. 10 disebut dengan hari Nahar. Nah, jadi Arafah berarti besok adalah hari Nahar. Hari Idul Adha. Dan Nabi SAW bersabda demikian. Idul Adha kalian adalah beridul adha bersama orang-orang ramai. Yakni mayoritas kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Baik kaum muslimin. Sekarang kita pindah pada puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah. Yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Di mana sebagian para da'i memotivasi orang-orang untuk melakukan puasa tarwiyah. Jawabnya, tidak ada satu hadis sahih pun tentang keutamaan dan anjuran puasa tarwiyah. Hadis-hadis yang berkait dengannya adalah lemah lagi palsu. Di antara hadis tersebut adalah saumu yaumi tarwiyah kaffaratu sanatin wa saumu yaumi arafah kaffaratu sanatain. Puasa pada hari tarwiyah menghapus dosa 1 tahun. Sementara puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Dia tertuduh berdusta, dengan demikian hadisnya palsu. Ya, dia tertuduh berdusta. Ya, muttaham. Ya, ini indikasi menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah palsu. Tapi sayang, ini masih beredar setiap tahunnya hadis-hadis seperti ini. Ya. Bukan kita mengingkari puasa tanggal 8, sama sekali tidak, karena itu bagian daripada 10 awal Zulhijjah. Tetapi mengangkat suatu hadis dan mengistimewakan tanggal 8 Zulhijjah dengan hadis ini adalah hal yang tertolak dan bagian daripada bid'ah dalam agama. Kemudian kaum muslimin, tentang hadis sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Afdalud du'a'u yaumi Arafah. Seutama-utama doa adalah doa pada hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan seutama-utama apa yang aku ucapkan, ya, dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, secara mursal, disepakati atas kemursalannya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, pensarah kitab Muwatta Imam Malik. Mursal, dan hadis mursal ini sudah pasti hadis lemah. Karena diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung ke Nabi. Tidak menggunakan perantara sahabat. Hadisnya mursal. Kemudian ada juga riwayat dari Tirmidzi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Di mana Nabi bersabda, khairud du'a. Sebaik-baik doa adalah du'a'u yaumi Arafah. Adalah doa pada hari Arafah. Ini redaksinya berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik afdal, kalau ini khair. Sebaik-baik doa. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, yang meriwayatkannya sendiri melemahkannya dan mengatakan ini hadis gharib. Dan tidak sedikit ulama-ulama, pembesar-pembesar ulama terdahulu menganggap bahwa di sini adalah dhaif. Termasuk Ibnu Qayyim dan beberapa ulama-ulama masa kini juga melemahkannya. Namun ada juga yang mensahihkannya. Tetapi ke derajat lemah itu adalah lebih kuat. Sekalipun kita katakan bahwa doa ini juga adalah amalan soleh. Kita tidak memungkiri itu, ya. Tidak memungkiri bahwa berdoa adalah amalan soleh, dan melakukan amal soleh di 10 awal Zulhijjah adalah kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Baik kaum muslimin. Kemudian hadis terkait dengan bulu-bulu kurban. Bulu-bulu kurban. Disebutkan dalam riwayat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Ada apa dengan hewan-hewan kurban ini?
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatu abikum Ibrahim. Kurban ini adalah sunnah abi kalian, ayah kalian Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, kebaikan atau pahala apa yang kami dapatkan dari kurban-kurban itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi kulli sya'aratin hasanatun. Setiap sehelai bulu dari hewan tersebut satu kebaikan. Ya, berarti kalau di badan, di tubuh hewan kurban itu ada jutaan bulu, berarti ada jutaan pahala yang disediakan untuk pengorban. Tetapi hadis ini tidaklah sahih. Hadis ini adalah maudhu, palsu. Tidak sahih. Kemudian hadis berikutnya. Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya, alias tidak sah kurbannya. Barang siapa yang menjual kulit kurban. Kaum muslimin, hadis ini yang benar adalah dhaif. Sebab perawi yang ada di dalamnya yaitu Abdullah bin Ayyash, dhaifun jiddan, dia adalah lemah sekali. Dia berkesendirian dalam meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Yang benar ini adalah perkataan Ka'ab bin Akhbar. Kemudian kaum muslimin, tentang persoalan takbir di hari Arafah. Takbir pada hari Arafah. Ya seperti hari-hari yang akan kita jalani, yang kita jalani saat ini. Ketahuilah kaum muslimin, tidak ada satu hadis sahih pun yang dapat dijadikan sandaran untuk persoalan tentang masalah takbir. Ya. Takbir pada hari Idul Adha di setiap selesai sholat lima waktu berturut-turut sampai tanggal 13 Zulhijjah. Namun kaum muslimin, ini diamalkan oleh para sahabat. Jadi kalau kita mau merujuk hadis tidak ketemu. Ya. Tetapi ini diamalkan oleh para sahabat. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengklaim ini sebagai ijma'. Mengklaim sebagai ijma'nya para sahabat. Dan ini adalah hujjah. Jadi kalau sahabat berijma' adalah hujjah. Bahwa mereka para sahabat bertakbir semenjak usai salat subuh pada hari Arafah hingga hari terakhir ayyamut tasyrik. Ya. Baik. Jadi istilahnya kalau mau diamalkan, semestinya tadi habis salat subuh kita bertakbir. Ya. Keterangan ini kita bisa dapatkan dalam kitab Al-Mughni. Imam Ahmad ditanya, hadis apa yang Anda jadikan sebagai sandaran disyariatkannya bertakbir dari salat subuh hari Arafah hingga terakhir ayyamut tasyrik? Beliau menjawab dengan dasar ijma' Umar, Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Baik. Di antara asar tersebut kita sebutkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau bertakbir setelah salat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Beliau juga bertakbir setelah asar. Hadis ini sahih dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ibnu Abbas bahwa beliau bertakbir setelah salat subuh pada tanggal 19 Zulhijjah sampai pada tanggal 13 Zulhijjah. Beliau tidak bertakbir setelah maghrib malam tanggal 14 Zulhijjah. Sanadnya sahih. Adapun prakteknya kaum muslimin, ada takbir yang bersifat muqayyad dan ada takbir yang bersifat mutlak. Yang bersifat muqayyad sebagaimana yang didapatkan dari asar para sahabat, mereka bertakbir setelah sholat 5 waktu. Ya, bertakbir setelah sholat 5 waktu. Dan ulama berbeda pendapat, ini langsung takbir setelah salam atau zikir dulu baru setelah itu takbir. Yang benar bahwa takbir dilakukan setelah zikir usai dilaksanakan. Jadi usai zikir ya, baru kemudian takbir. Takbir tidak perlu dikoordinir. Tidak perlu dipimpin satu dulu imam, baru kemudian yang lainnya bertakbir. Selesai makmum bertakbir, imam bertakbir,
Selesai imam, makmum bertakbir. Tidak perlu kaum muslimin. Ya, bahkan ini adalah amalan bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Jadi cukup siapa yang sudah selesai berzikir, mulailah untuk mengangkat suara dengan bertakbir tanpa harus menunggu komando imam. Ya, jadi selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan itu terus berlangsung sampai tanggal 13 Zulhijjah. Adapun takbir mutlak, maka dilakukan setelah selesai sholat kapan saja. Anda sedang berada di pasar sambil takbiran, Anda berada di tempat pekerjaan sambil takbiran, Anda di sawah juga takbiran. Ini tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kapan saja kita bisa bertakbir. Nah, demikian kaum muslimin, beberapa persoalan terkait dengan hari yang sedang kita jalani dan yang akan kita jalani. Tentu masih banyak persoalan yang belum diangkat. Nah, termasuk kaum muslimin bahwa berkorban itu, ya, ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggal dunia dikorbankan. Ya, dan pendapat yang unggul bahwa tidak ada satupun hadis yang memberikan keterangan bahwa orang mati itu dikorbankan secara terpisah. Yang ada bahwa orang mati, orang yang sudah wafat itu dikorbankan mengikuti orang yang hidup. Jadi ketika dia hendak berkorban, dia berkata, mengiklankan, ya Allah, ini dariku dan keluargaku yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk orang yang sudah meninggal dikorbankan secara kesendirian, maka tidak ada hadis yang mendukung perbuatan tersebut. Kemudian termasuk kaum muslimin membagi-bagikan hewan korban. Ya, membagi hewan korban menjadi 3. Sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk fakir miskin. Maka pembagian seperti ini tidak didukung dengan sunnah. Yang ada adalah sabda Nabi, kulu waddahiru watasaddaqu. Makan, simpan dan bersedekahlah. Berapapun yang kita simpan, berapapun yang kita makan, walaupun melebihi sepertiga, asalkan ada yang kita peruntukkan, ada yang kita bagikan untuk orang fakir miskin, maka sudah tercapailah maksud dari hadis tersebut. Nah, demikian kaum muslimin. Adapun mengharuskan harus sepertiga, maka tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Dan kaum muslimin, jika antum termasuk orang yang berkorban pada hari ini, esok, maka jika antum sanggup, maka sembelilah kurban antum sendiri. Kalau antum sanggup, punya kemampuan untuk menyembelih. Dan jangan lupa, hendaklah ketika Anda keluar meninggalkan rumah Anda menuju ke tanah lapang, Anda tidak perlu makan. Sebaiknya tidak makan hingga Anda memakan daging sembelihan Anda, hingga Anda memakan korban, daging korban Anda. Sebagaimana Nabi SAW, beliau setelah Idul Adha, beliau tidak makan ketika menuju ke tanah lapang, tidak makan, dan makannya ketika makan daging korbannya beliau. Ya, adapun antum yang tidak berkorban, ya makanlah setelah ketika mau menuju ke tanah lapang. Ya. Adapun untuk Idul Fitri memang semuanya dianjurkan untuk makan. Idul Adha tidak dianjurkan makan bagi orang yang hendak berkorban. Demikian. Tentu masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu, maka kami persilakan untuk bertanya. Kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.